Sejak ribuan tahun lalu, bangsa Nordik menyimpan kisah tentang Ragnarok, hari ketika dunia berakhir. Dalam cerita itu, para dewa berperang melawan raksasa, matahari dan bulan menghilang, bumi tenggelam dalam api dan lautan. Lalu, dunia terlahir kembali dari kehancuran. Bagi sebagian orang, ini hanyalah mitos kuno. Tapi, bagaimana jika cerita itu adalah peringatan? Dan bagaimana jika, di balik konflik global, bencana alam, dan krisis yang kita hadapi, kita sebenarnya sedang menuju ke Ragnarok baru, versi modern dari akhir zaman. Ragnarok berasal dari bahasa Nordik kuno, yang berarti nasib para dewa. Kisahnya dimulai dengan Fimbulwinter, yaitu musim dingin panjang tanpa akhir. Disusul peperangan besar yang menghapus rasa kemanusiaan. Kisah ini turun-temurun disampaikan dalam puisi Edda. Bukan sekedar hiburan, tapi juga ramalan masa depan. Dan yang mengejutkan, beberapa tanda-tanda itu sudah mulai kita lihat hari ini. Fimbulwinter, musim dingin 3 tahun tanpa jeda. Kini kita menyaksikan cuaca ekstrim yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Salju terjadi di wilayah yang tak pernah bersalju. Suhu panas memecahkan dekor dan badai yang semakin kuat. Para ilmuwan menyebut ini perubahan iklim, tapi para penganut teori konspirasi menyebut awal dari Fimbulwinter modern. Setelah Fimbulwinter, manusia saling memerangi tanpa ampun. Di dunia nyata, perang terus berkecamuk dari perbatasan Eropa hingga Timur Tengah. Senjata-senjata canggih seperti drone, rudal hipersonik seakan menggantikan palutor dan petir para dewa. Bagi sebagian orang, ini hanyalah politik global. Tapi bagi yang percaya, ini adalah bagian naskah lama yang kini sedang diulang. Dulu para dewa memegang senjata pemusnah dunia, tapi kini manusia memiliki nuklir, senjata elektromagnetik, dan misil yang dapat memusnahkan kota dalam hitungan menit. Apakah ini sebuah kebetulan? Atau dewa-dewa itu hanya berubah wujud menjadi teknologi ciptaan kita sendiri? Dalam ramalan, serigala Skoll dan Hati menelan matahari dan bulan. Kini kita melihat fenomena yang aneh. Gerhana total, badai debu yang menutupi langit, hingga polusi yang membuat siang menjadi gelap. Alam seakan sedang mempersiapkan panggungnya. Air laut terus naik, kota-kota pesisir mulai tenggelam, pulau-pulau pun hilang dari peta. Ilmuwan menyalahkan pencairan es di kutub, tapi kisah kuno menganggap amarah sang dewa laut. Apakah kita sedang melihat babak selanjutnya dari ramalan itu? Raksasa api Surtur keluar dari Muspelheim, membawa pedang menyala dan membakar bumi. Letusan gunung berapi dari Islandia, Hawaii hingga Indonesia seakan menjadi langkah kaki Surtur yang mulai bangkit. Api itu kini tak bisa dipadamkan. Ragnarok juga menandai runtuhnya para pelindung manusia. Di dunia kita, kerajaan runtuh, agama terpecah, kepercayaan pada pemimpin pun memudar. Tanpa pelindung, manusia sendirilah yang harus menghadapi akhir. Hutan terbakar di Amerika Selatan, Australia, Afrika, dan Asia. Api melahap rumah, hewan, dan manusia. Ramalan itu berkata, api akan melahap segalanya sebelum dunia terlahir kembali. Apakah ini saatnya? Ragnarok pun berakhir, bukan dengan kegelapan abadi. Dua manusia pun selamat dan memulai dunia yang baru. Pertanyaannya, jika ini benar terjadi, siapa yang akan menjadi penyintasnya? Apakah itu kita atau mereka yang menyiapkan tempat jauh di luar bumi? Ribuan tahun sudah berlalu, nenek moyang kita mungkin sudah memperingatkan. Dan hari ini, tanda-tanda itu mulai muncul kembali. Apakah ini hanya sebuah kebetulan? Atau kita memang sedang menjalani naskah yang sama, yang ditulis sejak awal waktu? Mungkin Ragnarok hanyalah cerita, atau mungkin inilah masa depan kita.